Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang letter of credit atau surat kredit untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rifki Novriandana, SEMACC MMAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Oktavia Maharani dengan NIM 201031333237 dari kelas Bisnis Internasional B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam materi Letter of Credit ini ada 7 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian, yang kedua, fungsi dan tujuan, yang ketiga, syarat, yang keempat, jenis, yang kelima, kelebihan, yang keenam, kekurangan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian letter of credit. Letter of credit adalah metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Sebuah letter of credit atau disingkat dengan LC berada di tengah transaksi komersial internasional. Diterbitkan oleh bank atas permintaan importir, letter of credit menyatakan bahwa bank akan membayar uang sejumlah tertentu kepada penerima, biasanya eksportir, dalam pemberian dokumen yang khusus dan terspesifikasi. Jadi, letter of credit ini seperti pembayaran instan yang bisa digunakan oleh eksportir untuk mendapatkan uang dengan lebih cepat. Pembayaran dapat diterima tanpa perlu mengirim dokumen kepada penerima barang atau menunggu berita dari negara penerima terlebih dahulu. Fungsi dan tujuan letter of credit. Fungsi dan tujuan dari diberlakukannya layanan letter of credit adalah: yang pertama, menyelesaikan atau mempermudah kegiatan ekspor dan impor. Kedua, memberikan keuntungan yang besar bagi para eksportir. Yang ketiga, memberikan fasilitas kredit baik bagi importir maupun eksportir. Yang keempat, menjadi jaminan untuk penerima barang atau beneficiary. Yang ketiga, syarat letter of credit. Untuk menggunakan layanan letter of credit, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama, bill of landing atau airway bill. Dokumen ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, bill of landing juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Yang kedua, faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang ketiga, asuransi. Barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi ini berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Yang keempat, packing list. Dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list membuat barang apa saja yang termasuk ke dalam kontainer ketika akan dikirimkan. Yang kelima, certificate of inspection. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengirim akan menerima dokumen berupa certificate of inspection. Ada beberapa jenis dari letter of credit, yaitu yang pertama, revocable. Jenis letter of credit ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank penerbit tanpa harus menunggu persetujuan dari penerima. Selain itu, pembatalan juga dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. Yang kedua, irrevocable. Berbeda dengan jenis yang pertama, irrevocable dapat dilakukan perubahan serta pembatalan, namun harus dengan persetujuan semua pihak yang terkait. Apabila ada pihak yang tidak setuju, maka pembatalan tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, back-to-back LOC. Merupakan jenis LOC yang mengguna perantara sebagai beneficiary sehingga pihak bank perlu membuka LOC kepada penerima bank yang sesungguhnya. Syaratnya dengan memberikan jaminan berupa LOC dari negara asal pengiriman barang. Yang keempat, revolving LOC. Jenis letter of credit yang satu ini dapat dipakai berkali-kali oleh penerima dan pengirim yang sama, namun bisa juga dipakai untuk transaksi yang berbeda. Biasanya LOC ini digunakan oleh pihak-pihak yang sudah rutin melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang kelima, unrestricted LOC, yaitu letter of credit yang membebaskan penggunanya untuk melakukan negosiasi di bank manapun tanpa ada pembatasan dan pengecualian. Yang keenam, SIC LOC, merupakan jenis letter of credit yang mengharuskan pemilik barang melakukan pembayaran secara langsung ketika mengajukan LOC. Yang ketujuh, usance LOC.
yaitu sistem pembayaran pada letter of credit ini hanya dapat dilakukan pada bank tertentu dan harus dilakukan oleh orang yang namanya tercantum di dalam dokumen. Jadi transaksi ini menjadi sangat terbatas. 8. Red Clause LOC, yaitu letter of credit yang merupakan jenis khusus yang memberikan dana kepada eksportir sebelum barang diberangkatkan dari negara asal. Bank yang memberikan dana bukanlah bank penerbit LOC, melainkan bank lain yang sudah diberi kuasa oleh penerbit. Adapun kelebihan dari letter of credit. Yang pertama, eksportir dijamin mendapatkan pembayaran atas barang yang sudah dikirimkannya ke luar negeri. Yang kedua, importir juga mendapat jaminan bahwa barang akan diterima. Pembayaran yang dilakukan oleh importir juga akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan poin-poin perjanjian dalam letter of credit. Yang ketiga, tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bank baik importir dan eksportir. Yang keempat, importir berhak untuk tidak melakukan pembayaran apabila pihak eksportir mangkir dari kewajibannya sesuai yang tertera pada LOC. Yang kelima, importir dapat menerima pembayaran secara berkelanjutan menggunakan hak kepemilikan yang tercantum pada LOC. Yang keenam, pihak eksportir dan importir terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang difluktuasi. Selain itu, letter of credit juga memiliki kekurangan yang membuat eksportir dan importir enggan melakukan metode ini. Yang pertama, importir harus menanggung biaya tambahan dari luar harga produk. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Yang ketiga, bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh eksportir. Nah, berikut ini adalah contoh dari letter of credit atau surat kredit. Jadi itu tadi penyampaian saya dari materi letter of credit atau surat kredit. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.